Pasca Cup, entah itu palsu atau sebaliknya, pada 1965, keadaan Indonesia dapat dikatakan cukup gawat. Kerusuhan hadir di mana-mana. Bak air yang telah lama terkumpul dengan penuh sesak di tanggul yang usang. Sekaligus tua renta dan tinggal menunggu waktu saja sampai si air itu berdesak-desakan keluar. Sekurang-kurangnya, hal inilah yang kita dapati mengenai keadaan di Indonesia. Pasca peristiwa tersebut, keluarlah apa yang kita kenal dengan nama Super Semar. Di Jakarta, 2 Oktober 1965, pasukan resimen para Komando Angkatan Darat atau yang disingkat dengan RPKAD menguasai keadaan. Kala itu di Istana Bogor menghadaplah ke muka Presiden, Soeharto namanya. Di dalam pertemuan tersebut, oleh pihak Presiden diambil keputusan untuk mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat, yang sejak 1 Oktober 1965 beberapa waktu dipegang oleh Mayor Jenderal Soeharto. Keadaan ekonomi kian memburuk. Tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengambil tindakan untuk devaluasi uang rupiah. Hal ini mengakibatkan nilai rupiah dapat menanjak turun, juga harga sembilan kebutuhan utama atau pokok melambung di pasar. Atas situasi ini, hadirlah perasaan tidak puas dan tidak sabar yang berujung dikenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat atau juga dikenal dengan nama Tritura yang isinya 3 tuntutan utama. Yang pertama ada bubarkan PKI, yang kedua perombakan kabinet, dan yang ketiga turunkan harga atau perbaiki ekonomi. Keadaan tentu kalang kabut dan mendapat pula tekanan dari masyarakat. Presiden kala itu kian melemah kesehatannya, mencoba ambil langkah untuk mensirnakan persoalan-persoalan tersebut. Pada sore hari, bertanggal 11 Maret 1966, 3 Jenderal Angkatan Darat yakni Brigjen Amir Mahmud dengan tugasnya sebagai Panglima Kodam Jaya, ada juga Brigjen M. Yusuf sebagai Menteri Urusan Perindustrian Dasar, dan terakhir Maijen Basuki Rahmat sebagai Veteran Menteri juga demobilisasi menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Kala itu, malam hari, Presiden sebagai pimpinan revolusi mengeluarkan suatu surat perintah buat Letnan Jenderal Soeharto. Surat ini kemudian akan kita kenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau singkatnya Super Semar. Atas dasar surat tersebut, maka Letnan Jenderal Soeharto yang menduduki posisi Menteri Panglima Angkatan Darat mendapatkan tugas atas nama Presiden dan mengambil langkah untuk mengamankan juga menertibkan. Super Semar juga memiliki daya hukum yang merangkul semua kalangan. Selebihnya, Soekarno tidak diperbolehkan membatalkan instruksi tersebut. Hal ini mengakibatkan lahirnya ketetapan TAP MPRS nomor 9 tahun 1996 pada tanggal 21 Juni 1966 yang juga dibarengi dengan mencabut hak Soekarno untuk menjabat sebagai presiden seumur hidup. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara memberikan titah kepada Soeharto yang mengakibatkan dualisme di pucuk kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto. Namun, nasib baik buat Soeharto oleh karena pintar memanfaatkan keadaan momen G30S juga kondisi ekonomi yang carut-marut, sekaligus hal ini membuat posisi Soekarno terpojok. Melaju tanggal 7 Februari 1967, Soekarno mengirim surat buat Soeharto yang ditugaskan untuk memberi laporan bila mana terjadi perpindahan kekuasaan. DPR setelah membuat pertemuan bersama MPRS guna membahas persoalan berhentinya Soekarno pada tanggal 9 Februari 1967. Pada tanggal 22 Februari 1967, akhirnya Soekarno memberikan kekuasaan eksekutifnya buat Soeharto yang berlandaskan Super Semar. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara kemudian menarik kekuasaan presiden dari Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai penggantinya melalui MPRS nomor 33 tahun 1967. Pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara pada tanggal 7 Maret 1967, Soeharto resmi menjabat sebagai pejabat presiden terpilih sampai akhirnya nanti terpilih melalui pemilihan umum. Berlanjut pada tanggal 26 Maret 1968, Soeharto secara resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia secara total yang dilantik pada sidang kelima Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad
Nasution. Pembangunan ekonomi Republik Indonesia yang dimulai dari tahun 1967 hingga 1998, di mana pada masa Orde Baru ini, pembangunan ekonomi diawali dengan terjadinya inflasi yang melambung tinggi. Melalui proses pemulihan dan keseimbangan ekonomi, tingkat inflasi berhasil ditekan dari 650% di tahun 1966 dan di tahun 1967 mencapai 120%. Serta pada tahun 1998 mencapai 77,63%. Masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang masa kepemimpinannya terpanjang dibandingkan dengan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada tahun 1967. Ia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun (Repedita) yang mendorong swasembada dengan melalui kegiatan ekonomi yang berpusat pada pemerintahan dan orang-orang terdekat dengan Presiden Soeharto. Fondasi perekonomian Indonesia pada saat itu menjadi tidak mampu untuk menopang perekonomian nasional ketika krisis melanda di wilayah Asia tahun 1998. Seorang pakar ekonomi, yakni Lana Soelistia-Ningsih, menyebut iklim ekonomi Indonesia pada saat itu lebih terarah. Dengan sasaran memajukan pertanian dan industri, hal ini membuat ekonomi Indonesia tumbuh drastis. Setelah itu, di tahun-tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 1967, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tinggi dan terjaga di kisaran 6-7%. Namun, selama Soeharto memerintah, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintah dan dikuasai oleh orang-orang yang dekat dengan presiden. Pada masa Orde Baru, sektor infrastruktur merupakan pos terbesar kedua pada anggaran pendapatan belanja negara atau disingkat dengan APBN, dengan fokus pada pembangunan jalan yang mengalami peningkatan dari tahun 1979 sebesar 74% pada tahun 1980 dan jaringan irigasi yang terus mengalami peningkatan sebesar 14,9% hingga tahun 1985. Kedua, fokus pembangunan infrastruktur pada saat itu bertujuan untuk menunjang usaha distribusi pemerintah dalam investasi pertanian dan swasembada beras. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut harus terhenti ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Krisis moneter pada masa itu menyebabkan pemerintah kehilangan kemampuan untuk melakukan pendanaan tidak hanya pembangunan infrastruktur, namun lebih jauh pendanaan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur. Setelah masuk ke dalam jurang resesi selama 9 bulan 3 kuartal yang berdampak pada anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga 80%, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan stabilitas perekonomian tanah air. Pada masa jabatan Soeharto, Indonesia mengalami masalah ekonomi dan politik yang serius yang disebut dengan krisis moneter. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, hal tersebut mengguncangkan stabilitas politik hingga akhirnya berujung pada kejatuhan Presiden Soeharto setelah menjabat atau berkuasa lebih dari 3 dekade. Krisis moneter adalah ketidakstabilan ekonomi yang ditandai dengan anjloknya nilai tukar mata uang secara drastis. Krisis ini berdampak luas pada ekonomi, sosial, hingga ke politik. Salah satu krisis terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Yang tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga mengguncang stabilitas politik hingga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Krisis ini bermula dari gejolak ekonomi di Asia Tenggara yang menyebar ke Indonesia. Depresiasi tajam rupiah, inflasi tinggi, dan kebangkrutan perusahaan menjadi tanda awal kehancuran ekonomi. Peristiwa ini juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem ekonomi dan pemerintahan yang selama ini tersembunyi di balik pertumbuhan ekonomi yang tampak stabil. Krisis moneter di Indonesia dimulai pada pertengahan 1997 ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai melemah. Pada Juli 1997, nilai rupiah masih 2.432 per USD, tetapi dalam beberapa bulan merosot hingga 17.000 per USD pada Januari 1998. Kejatuhan nilai tukar ini memicu kepanikan di sektor keuangan, menyebabkan investor asing menarik modalnya. Modal asing yang keluar memperburuk pelemahan rupiah dan memperparah krisis. Depresiasi rupiah yang tajam membuat banyak perusahaan yang berutang dalam mata uang asing mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Beban utang membengkak dan menyebabkan kebangkrutan massal di berbagai sektor. Harga barang impor melonjak, inflasi yang tidak terkendali, daya beli masyarakat turun, pengangguran meningkat, dan kepercayaan terhadap sistem perbankan semakin melemah. Akibatnya banyak nasabah menarik dana mereka, memperburuk krisis likuiditas di sektor perbankan. Krisis ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dari dalam negeri, lemahnya sistem perbankan dan pengawasan kredit menyebabkan banyak kredit macet. Utang luar negeri yang tinggi, terutama di sektor swasta, semakin memperburuk keadaan ketika rupiah melemah. Praktik kroni kapitalisme dan korupsi juga membuat ekonomi tidak stabil. Sementara ketergantungan pada investasi asing menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap gejolak global. Dari luar negeri, krisis dimulai dengan devaluasi Baht Thailand pada Juli 1997 yang memicu spekulasi terhadap mata uang Asia Tenggara termasuk rupiah. Investor global mulai menarik modalnya, menyebabkan pelarian modal besar-besaran yang semakin memperburuk situasi. Dampak krisis ini sangat luas. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak hingga 77,6% pada 1998 dan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya 4,7% anjlok ke minus 13,1%. Banyak perusahaan bangkrut, PHK besar-besaran terjadi, dan jumlah pengangguran naik dari 4,7 juta orang pada 1997 menjadi 8,1 juta pada 1998. Kemiskinan meningkat drastis dengan jumlah penduduk miskin melonjak dari 17,7% pada 1996 menjadi 23,5% pada 1999. Krisis ini juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Harga kebutuhan pokok melonjak, memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai daerah. Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan besar di Jakarta dan kota lainnya yang menelan ratusan korban jiwa, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Ketidakstabilan ini memuncak dengan lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah tekanan dari rakyat, mahasiswa, dan elemen militer. Ditinggalkan oleh kroni-kroninya dan kehilangan dukungan dari militer serta komunitas internasional, Soeharto akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Pada 21 Mei 1998, pukul 9 WIB, dengan mengenakan pakaian sipil berwarna gelap dan peci hitam, Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kursi kepresidenan kemudian diserahkan kepada wakilnya B.J. Habibie yang segera mengambil alih pemerintahan. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan menjadi titik awal bagi reformasi politik di Indonesia. Namun, warisan pemerintahan otoriternya masih berdampak hingga bertahun-tahun kemudian, terutama dalam hal reformasi birokrasi, hukum, dan penegakan demokrasi. Kejatuhannya bukan hanya hasil dari krisis ekonomi, tetapi juga akibat dari ketidakpuasan rakyat yang telah lama tertahan, akhirnya meledak menjadi gelombang perlawanan yang tidak lagi dibendung.